Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas support kalian kepada aku. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas komennya di kolom komentar. Alhamdulillah sudah aku balas semua komentar-komentar kalian, teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Aku selalu mendoakan agar kita semua yang mengalami gangguan kecemasan, gangguan pencernaan, itu lebih bisa memilah-milih makanan, lebih bisa mengontrol emosi, mengontrol pikiran agar tidak terlalu berlarut-larut dengan pikiran negatif, agar tidak terlalu mau dikuasai oleh pikiran negatif, karena sebenarnya pikiran-pikiran negatif itu yang membuat kita banyak merasakan sensasi-sensasi, teman-teman. Jadi jika kalian sudah bisa membuat sensasi-sensasi itu, kalian bisa mengontrol itu, kalian bisa mengeluarkan, kalian bisa milih mereka akan tinggal atau mereka akan tinggal sementara atau selamanya di pikiran kalian. Jika kalian sudah bisa mengontrol itu semua, maka insya Allah semua sensasi-sensasi psikosomatik, semua sensasi-sensasi atau gejala fisik yang diakibatkan karena kita terlalu cemas dan diakibatkan dari pikiran kita sendiri, itu perlahan-lahan akan membaik dan akhirnya menghilang, teman-teman, gitu. Jadi sama seperti kalian, ketika aku di awal-awal aku terkena GERD dan psikosomatik, aku benar-benar ngerasa kalau dunia itu tidak berpihak kepadaku, gitu ya. Kayak tidak merasakan kebahagiaan, kayak hidupnya tuh hari-harinya terasa hampa, karena yang ditunggu-tunggu hanya sensasi apa lagi nih setelah ini. Nanti kalau aku makan ini apa nih reaksinya di aku, gitu ya. Kayak pikirannya tuh pikiran buruk terus gitu. Nah, jadi aku sudah rangkum hal-hal yang bisa membuat aku alhamdulillah sejauh ini lebih bahagia lagi, menjalani hidup dengan lebih baik lagi. Banyak pembelajaran yang akhirnya aku dapatkan dari semua proses yang aku jalani dalam proses penyembuhan, dan alhamdulillah aku benar-benar bisa sampai di tahap ini. Kayak banyak yang bilang berat badannya ini ya udah mulai naik ya, karena aku memang gampang naik sih berat badannya, jadi cuma sebentar saja waktu itu yang yang turun berat badannya gitu, teman-teman. Jadi bagi kalian yang sedang berat badannya turun, yang ngerasa kurus, itu sih menurut aku jangan terlalu difikirkan selama itu tidak mengganggu aktivitas kalian, gitu aja, teman-teman. Nah, jadi di sini aku akan bagikan beberapa tips agar kita tuh hidupnya lebih bahagia, gitu, teman-teman. Kayak menghadirkan kebahagiaan kepada diri sendiri. Jadi benar-benar memang kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain, even sama suami, sama anak, gitu ya. Karena yang bisa menciptakan kebahagiaan kita adalah kita sendiri, dan suami, anak, teman-teman itu adalah sarana penunjangnya, gitu, teman-teman. Jadi di sini ada beberapa tips yang mau aku bagikan agar kalian lebih bisa menikmati hidup, merasakan indahnya hidup, ngerasa lebih bahagia lagi, gitu, teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah bersyukur. Mungkin sering aku mengucapkan kalimat ini, sering aku bilang ke kalian kalau memang kita harus banyak-banyak bersyukur, gitu ya. Karena dengan kita bersyukur itu kayak lebih gampang mendapatkan kebahagiaan, gitu, teman-teman. Kayak kita ngerasa cukup terhadap apa yang kita miliki. Dengan bersyukur tidak perlu deh bersyukur terhadap hal apa sih yang mau disyukuri. Orang tiap hari badannya kayak berat badannya tambah menurun, tidak didukung dengan lingkungan keluarga yang baik, semua sensasi masih hadir, gitu ya. Sekarang aku ajak kalian untuk mensyukuri hal-hal yang paling sederhana. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan nafas, teman-teman. Kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Itu artinya Allah mau kita berusaha agar hidup kita ke depannya lebih baik lagi.
tidak terlalu diforsir dengan apa ya, hal-hal yang belum kita raih gitu ya. Jadi benar-benar mensyukuri apa yang kita memiliki. Sesimpel kita masih punya rumah, kita masih bisa makan, kita masih diberi kesempatan untuk hidup, akhirnya kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan ibadah, kita dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi kita masih. Pokoknya banyak sih, banyak hal yang memang yang benar-benar perlu kita syukuri teman-teman. Karena dengan kita bersyukur, insya Allah kita akan lebih menerima lagi, kita akan ngerasa lebih damai lagi hatinya, benar-benar bisa merasakan kebahagiaan dengan kita bersyukur teman-teman. Jadi yang pertama adalah bersyukur. Nah, selanjutnya eh biasanya di era-era sekarang ini ya, era global dengan majunya teknologi, banyaknya media sosial, kita cenderung membandingkan diri kita terhadap orang lain, entah itu sama teman-teman sekitar, entah itu dengan bahkan membandingkan diri kita sama artis-artis gitu yang hidupnya penuh dengan kemewahan, akhirnya membuat kita kufur nikmat lagi gitu. Jadi kalau kalian ingin bahagia, cara sederhananya adalah tidak atau stop membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Ingat kalau apapun yang mereka perlihatkan di media sosial itu hanya mungkin 1% dari kehidupan mereka. Mereka tidak mungkin kayak sharing kehidupan mereka ya, di sisi negatifnya gitu ya, di sisi buruknya. Mereka hanya sharing kebahagiaannya saja. Jadi yang perlu diingat adalah manusia itu tercipta dengan keunikannya masing-masing, dengan masalahnya masing-masing, dengan jalan hidupnya masing-masing. Bukan berarti kalian yang dikasih jalan hidup seperti ini kalian tidak bisa bahagia. Ya, kita kita dikasih bahagia dengan cara kita masing-masing gitu teman-teman. Jadi mulai sekarang nggak usah bandingkan diri kalian dengan orang lain, karena kamu adalah istimewa, kamu adalah orang yang hebat, kamu juga berhak bahagia bagaimanapun kondisi dan situasimu saat ini gitu. Yang ketiga adalah ketika kita sudah bisa bersyukur, tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, maka akhirnya yang ketiga kita bisa menerima keadaan kita dan berdamai dengan diri sendiri. Kalau sudah bisa menerima keadaan kita, itu artinya kita sudah merasakan bahagia yang sesungguhnya. Kayak apapun yang terjadi sama kita, apapun yang situasi apapun yang kita alami itu benar-benar kita terima saja, kita pasrahkan diri kita sama Allah kalau ini benar-benar jalan yang Allah pilihkan untuk kita, dan kita yakini saja kalau semua proses yang kita hadapi gitu, yang telah kita lakukan itu pas itu pasti akan Allah titipkan sesuatu gitu. Oke, jadi itu cara yang ketiga, menerima keadaan diri sendiri dan berdamai. Jadi tidak usah oh enak ya jadi dia gitu ya. Akhirnya kalau kita terlalu memandang enaknya orang lain, kita tuh tidak tahu betapa orang lain juga memandang kita tuh sebahagia itu gitu teman-teman. Jadi kalau menurut aku lebih baik sekarang benar-benar kalian bisa menerima apapun yang sedang kalian hadapi saat ini, diterima dengan sadar dan memaafkan diri sendiri terhadap hal-hal yang mungkin salah yang telah dilakukan, tetapi tidak berlarut-larut dengan kesalahan gitu teman-teman. Selanjutnya adalah berlatih mindfulness. Nah ini sebenarnya sangat cocok bagi latihan mindfulness ini sangat cocok bagi kita yang cenderung pikirannya itu kemana-mana, kayak memikirkan sesuatu yang belum terjadi itu dipikirkan sekarang. Jadi kalau mindfulness itu artinya kesadaran ya, kesadaran gaya hidup yang menerapkan kesadaran. Jadi intinya kita menikmati hidup kita saat ini, tidak menyesali
yang telah terjadi dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi. Jadi benar-benar dinikmati dengan sadar apapun yang sedang kita alami saat ini. Ketika kita melakukan sesuatu, dengan kita melatih sikap mindfulness, itu artinya jiwa dan pikiran kita benar-benar hadir pada aktivitas yang sedang kita lakukan, teman-teman. Misalnya sekarang kita lagi ngajar. Jadi ketika kita lagi ngajar, kita latih agar kita fokus pikiran kita, perasaan kita gitu ya. Bukan hanya tubuhnya nih yang ada di kelas, tapi pikirannya juga harus difokuskan. Nah itu memang susah, pada prakteknya akan susah, tetapi kalau dilatih terus-menerus insya Allah akan bisa, teman-teman. Karena kan kita yang terkena psikosomatik gitu ya, kayak serangan cemas ini lebih, itu kan pikirannya selalu jauh ke depan, pikirannya selalu nalar duluan, dan yang kita nalar itu adalah hal-hal yang buruk, sehingga kita overthinking lagi, akhirnya kita tidak menikmati hal-hal yang sedang kita jalani saat ini, kita tidak menikmati setiap proses, setiap kondisi saat ini, teman-teman. Maka sangat penting bagi kita untuk benar-benar melatih diri kita punya sifat yang mindfulness. Insya Allah aku bahas lagi mindful ini di bagian di video selanjutnya. Dan yang terakhir adalah berbuat baik kepada sesama, teman-teman. Berbuat baik kepada sesama kan tidak harus kita ngasih apa-apa kepada orang lain. Ketika kita berbuat baik kepada sesama, kita tuh kayak berasa bermanfaat gitu. Satu contoh misalnya kayak senyum aja. Ketika ketemu seseorang itu senyum, terus ketika jalan terus ada toko yang sedang sepi, kita doakan saja, ya Allah semoga tokonya rame gitu ya. Hal-hal sesimpel itu, tidak harus kita mengasih benda, ngasih uang gitu ya. Kalaupun ada, alhamdulillah, karena dengan sedekah kan gitu akan menimbulkan kebahagiaan tersendiri. Tapi ketika kita belum punya itu semua, paling tidak kita bisa berbuat baik dengan cara tersenyum, saling mendoakan, tidak menyakiti orang lain gitu sih, teman-teman. Nah itu beberapa cara agar hidup kita lebih bahagia dan kita tidak terlalu dipengaruhi dengan pikiran-pikiran negatif, agar kita lebih bahagia lagi, lebih menerima keadaan kita, agar hidup kita tidak terlalu terasa hampa gitu, teman-teman. Nah, sekian videoku kali ini. Terima kasih karena kalian sudah selalu setia kepada aku dengan menonton setiap video-videoku. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.